Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Darmawan dengan NIM 225231205 Perbankan Syariah kelas 2F. Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah peristiwa besar di masa lalu. Situs lokasi penandatangan Perjanjian Giyanti merupakan pengingat masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis dibaca Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa akibat geger pecinan belum mati. Pada saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Namun, hadiah yang diberikan ternyata menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluh ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya untuk meninggalkan Jawa dan diberikan uang 3.000 real untuk jatah anak buah, dan Mangkubumi pun pergi pada malam hari. Setelah itu, terjadi perang Mangkubumen yang membuat ribuan prajurit Belanda dan Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Hartings melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting akhirnya setuju dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antar VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan ke Pakubuwono III yang menjadi pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan antar Gubernur Utara dengan Pangeran Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engaloyo Saidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton. Antara lain, keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, bahasa. Jogja meneruskan bahasa Bagongan. Lalu tari. Kalau di Jogja, tarinya lebih ke gagah, dan kalau Solo lebih ke halus. Yang keempat, blangkon atau penutup kepala. Di Jogja itu agak menonjol sedikit, dan kalau Solo lebih datar. Dan yang terakhir, penampilan masyarakat. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Kalau bahasa, lebih karena kebiasaan setiap hari dan pengaruh lingkungan. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang panjang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi tidak disebutkan wilayah mana perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah-wilayah itu pada akhirnya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian wilayahnya seperti diacak sehingga banyak wilayah yang tumbang tindih, jadi menimbulkan konflik. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan.
Sama halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyowo yang merupakan Trah Pakubuwono juga menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil mengalahkan sekelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja dibangun di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Di perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah kekuasaan di Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kabupaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatuh tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alogo Satrio Praga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintah. Masing-masing tumbuh dengan model dan orientasi politik. Hal ini menjadikan Jawa dengan rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing dengan nasib yang berbeda-beda. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.